yang membentuk karakter, bahkan yang membentuk agama bagi seseorang itu ya, selain lingkungan pasti dan keluarga. Nah, di sini pentingnya kita melahirkan keluarga-keluarga yang baik agar lahir generasi-generasi yang baik juga. Ya. Furai'ah bint Malik bin Sinan ini, tentu saja dari kabilah yang terhormat, dan ayahnya Malik bin Sinan seorang yang beruntung, ya, dan Nabi mengatakan man arada an yanzura ilal afif fal yanzur ila Malik ibn Sinan. Ya, barang siapa yang ingin melihat orang yang lembut dan kemudian dijamin masuk surga, fal yanzur ila Malik bin Sinan, maka lihatlah Malik bin Sinan. Bahkan sampai hari ini bahkan Khadijah dan keluarganya itu disebut dengan keluarga tahirah, keluarga yang suci, keluarga yang mulia. Dan saya termasuk memegang hidung saya, kata Sultan. Ini membuat Nabi tersenyum, ketawa gitu ya, dan begitu cara dia menghibur baginda Rasul. Wanita inspiratif dalam sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qawluhu durra la yumkinu an tushtara minal amwali bil kathrah. Fassalatu wassalamu ala rasulillah dhi khisalan athara wa ala alihi wa ashabil bararah. Sungguh beruntung ya, kalau kita bisa hidup di tengah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun lingkungan itu akan membentuk karakter, akan membentuk kepribadian dan sikap seseorang. Nah, tokoh wanita kita hari ini termasuk orang-orang yang beruntung karena dia hidup di pelataran orang-orang yang beruntung. Dialah Furai'ah binti Malik bin Sinan, ya, Al-Ansariyah, dari kabilah Bani Ansar atau kabilah Ansar. Dan mengapa disebut beruntung? Ya, karena dia termasuk kalangan Ansar, orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Jadi orang-orang Ansar itu disifati oleh Allah dalam surat Al-Hasyr ya, dengan orang-orang yang yuhibbuna man hajara ilaihim, mencintai orang-orang yang datang ke mereka. Wala yajiduna fi sururihim hajatan mimma utu, dan tidak juga ada rasa sakit hati ya, terhadap apa-apa yang mereka berikan kepada saudara. Dan wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan mereka pun memberikan sesuatu ya, berbuat isar ya, mendahulukan kepentingan saudaranya di atas kepentingan sendiri. Nah, sehingga ketika ayat ini turun ya, sempat mengkhawatirkan ya, orang-orang muhajirin ya, ini kecemburuan mereka yang baik tentu saja. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, kami tidak pernah melihat suatu kaum yang begitu baik, di mana kami datang kepada mereka dan mereka pun memberikan harapan, memberikan harta dan seterusnya. Nah, kami khawatir sekiranya mereka nanti meninggal dunia membawa semua pahala, terus kami nggak kebagian pahalanya. Demikian kira-kira kata orang-orang muhajirin. Maka Rasul mengatakan tidak, sama sekali tidak. Ya, kalian belum dianggap memuji mereka dan hendaklah kalian mendoakan. Ya, maka pada ayat berikutnya Allah berfirman, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Dan orang-orang yang datang kemudian ya, mereka berdoa, mendoakan saudara-saudara mereka. Nah, ini dalil tentang bolehnya kita jemaah mendoakan orang lain, mendoakan saudara-saudara kita ya, baik yang sudah meninggal dunia ataupun yang masih hidup ya, baik kita doakan mereka sepengetahuan mereka ataupun tidak. Nah, di antara Ansar yang beruntung itu adalah Malik bin Sinan. Dia punya seorang putri namanya Furai'ah binti Malik ya, karena ayahnya sejak awal sudah masuk Islam, di mana Furai'ah juga hidup di bawah naungan ayahnya ya. Ayahnya memberikan arahan, memberikan nasihat, dan sak keluarga besar itu akhirnya memeluk Islam. Maka saya sampaikan tadi bahwa yang membentuk karakter,
Bahkan yang membentuk agama bagi seseorang itu ya, selain lingkungan pasti dan keluarga. Nah, di sini pentingnya kita melahirkan keluarga-keluarga yang baik agar lahir generasi-generasi yang baik juga. Ya. Furai'ah bint Malik bin Sinan ini, tentu saja dari kabilah yang terhormat, dan ayahnya Malik bin Sinan seorang yang beruntung, ya, dan Nabi mengatakan man arada an yanzura ilal afif fal yanzur ila Malik ibn Sinan. Ya, barang siapa yang ingin melihat orang yang lembut dan kemudian dijamin masuk surga, fal yanzur ila Malik bin Sinan, maka lihatlah Malik bin Sinan. Jadi ayahnya ini jemaah, Malik bin Sinan ini orang yang dijamin surga, dan dia punya saudara, ya, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri yang nama aslinya Sa'ad bin Malik bin Sinan, juga seorang sahabat terkenal, seorang periwayat hadis yang merekam lebih dari 1000 hadis dari Rasul SAW. Jadi Furai'ah ini ya, hidup betul-betul di pelataran orang-orang mulia, orang-orang beruntung. Kita berharap bisa menempatkan putra-putri kita di pelataran orang-orang yang beruntung juga, insya Allah ya. Nah, Malik bin Sinan sang ayah ini ya, tentu saja seorang as-sabiqun al-awwalun, ya, masuk Islam sejak awal, dan sebagaimana yang lainnya dia pun berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ya, ayahnya ini ikut dalam perang Uhud dan Allah pun memanggilnya. Ya, sang ayah meninggal dalam perang Uhud, sementara Furai'ah bint Malik bin Sinan ini dikabarkan hidup dengan kehilangan ayahnya, dan belakangan ya Furai'ah ini ya, menikah dengan seorang sahabat Ansar dari kabilah Al-Khazraj yang bernama Sahal bin Rafi'. Ya, dia menikah dengan Sahal bin Rafi', dan suatu kali suaminya ini pergi mencari para budaknya yang meninggalkan rumah, dan qadarullah ya, dia dikhianati dan kemudian dibunuh tak jauh dari kota Madinah Al-Munawwarah. Maka menjandalah Furai'ah ini ya. Nah, ketika dia janda, suaminya meninggal dunia, terjadi perselisihan di tengah keluarganya ya. Kapan dia boleh menikah lagi, kapan dia harus kembali ke orang tuanya, kapan dia boleh menetap di rumah suaminya ya, di rumah kediaman mertuanya dan seterusnya gitu kan, kapan. Ini memunculkan pertanyaan di kalangan para sahabat Nabi pada waktu itu, sampai kemudian ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan. Nah, makanya sering saya ulang-ulang, di antara hikmah kita belajar sejarah hidup Nabi adalah untuk ya, memudahkan kita membahas, mempelajari Al-Quran dan bahkan juga fikih ya. Jadi wanita ya, yang ditinggal wafat oleh suaminya atau diceraikan oleh suaminya, ini berbeda dengan laki-laki. Jadi kalau laki-laki jamaah, hari ini dia istrinya meninggal, besok sudah boleh nikah. Ya, bahkan istrinya belum meninggal saja dia boleh menikah lagi gitu ya. Bab hukumnya ya. Tapi bagi wanita tidak. Dia harus menunggu. Dan masa tunggu itu dalam bahasa fikih disebut dengan masa iddah. Dan itu berbeda antara satu kondisi wanita dengan kondisi yang lain. Nah, bagaimana kondisi wanita ketika dia menjalani masa iddah ini, berapa lama dia harus menunggu ya, dan kapan dia boleh menikah lagi dengan suami yang baru misalnya, berdasarkan kisah Furai'ah ini kita akan bahas setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami. Ya, kita masih membahas seorang wanita mulia, Furai'ah binti Malik bin Sinan, yang sahabat terkenal dari Madinah Al-Ansariyah. Kita kisahkan bagaimana dia menjanda, ditinggal wafat oleh suaminya, dan terjadi perbedaan di kalangan para sahabat. Bagaimana statusnya? Apakah dia harus tetap meninggal di rumah suaminya, mertuanya, atau dia harnya pulang ke rumah keluarganya? Ya. Nah, terkait hal ini disebut dengan masa iddah. Jadi dalam Islam jamaah ada 4 kondisi masa iddah wanita. Ya, dia tidak boleh menikah dan tetap dalam tanggungan suaminya atau keluarga suaminya. Yang pertama adalah wanita yang ditinggal wafat. Ya, maka dia harus menunggu 4 ashhur wa 10. Ya,
Kata Rasulullah SAW, kata Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ya, ayat 234. Nanti teman-teman bisa cek lagi ya. Walladzina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhur wa asyara. Jadi para wanita yang ditinggalkan suaminya ya, yatarabbasna, hendaklah dia menunggu bi anfusihinna arba'at ashhur wa asyara, 4 bulan 10 hari. Nah, ini masa iddah bagi wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya seperti Furai'ah binti Malik bin Sinan. Dan ini berlaku untuk semua. Dia tidak boleh langsung menikah, tapi harus menunggu. Yang kedua, wanita yang hamil, ya, entah diceraikan hidup ataupun meninggal dunia, maka masa iddahnya diterangkan oleh Allah dalam surat Talaq ayat 4. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadha'na hamlahunna. Dan wanita-wanita yang hamil ya, dan diceraikan suaminya, maka masa iddahnya ayyadha'na hamlahunna, sampai dia melahirkan. Nah, jadi beda ya. Nah, kondisi yang ketiga, yang diceraikan ya, tetapi belum haid ya, masih masih muda ya, belum haid, masih kecil, atau sudah menopause ya, jadi tidak haid lagi ya. Masa iddahnya dijelaskan Allah dalam surah At-Talaq juga. Wallai ya'isna minal mahidi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna salasa ashhur ya. Wallai lam yahidna ya. Jadi para wanita yang tidak haid lagi, sudah menopause ya, dan kemudian diceraikan oleh suaminya, maka dia harus menunggu fa'iddatuhunna salasat ashhur, 3 bulan ya. Wallai lam yahidna, dan begitu juga bagi wanita yang belum haid. Nah, jadi beda. Nah, terakhir yang keempat adalah wanita yang sudah masih haid ya, maka dia harus menunggu salasat quru, 3 kali suci. Nah, 3 kali suci ya. Dia boleh menikah lagi ya, dengan suaminya setelah mengalami 3 kali masa suci. Ada satu lagi, dicerai namun belum disentuh, belum berhubungan ya. Masa iddahnya berapa lama? Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha famati'uhunna wasarihuhunna sarahan jamila. Wahai orang yang beriman, jika kalian menikahi seorang perempuan yang beriman ya, kemudian diceraikan dan belum dicampuri, maka sekali-kali tidak ada kewajiban atas mereka iddahnya. Jadi tidak ada iddahnya karena belum dicampuri gitu ya. Jadi dia bisa langsung menikah dengan orang lain. Nah, dalam kasus Furai'ah binti Malik ini ya, berarti masa iddahnya arba'at ashhur wa asyara ya. Nah, apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Furai'ah ini ya? Dia wanita mulia yang hidup di tengah-tengah orang-orang beruntung. Sekali lagi, kalau kita pengen melahirkan generasi yang soleh, maka kita harus menciptakan lingkungan yang soleh juga. Ini seperti pot bunga ya, atau tanaman. Kalau kita pengen tanamannya bagus, ya jelas medianya juga harus bagus. Semakin jelek tanahnya, semakin jelek buruk medianya, maka yang jelas tanaman yang tumbuh itu tidak akan maksimal. Furai'ah binti Malik ini termasuk wanita yang beruntung karena dia termasuk wanita yang membaiat Rasulullah dalam bai'atul ridwan ya, setelah perjanjian Hudaybiyah di akhir tahun ke-6 Hijriah. Dan Allah menjamin surga bagi orang-orang yang membaiat Rasulullah dalam periode tersebut ya. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idz yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah telah meridhai mereka ya, yang telah membaiatmu ya Rasulullah tahta syajarah, di bawah pohon Ridwan pada tahun ke-6 Hijriah. Sehingga para ulama sepakat Furai'ah binti Malik bin Sinan ini min ahlil jannah ya, karena dia termasuk peserta bai'atul ridwan. Sisanya jamaah tidak banyak riwayat mengisahkan tentang kiprahnya, tapi yang pasti dia selalu menyertai Rasulullah SAW, bahkan termasuk dalam peristiwa bai'atul ridwan ini ya, dan itu sudah cukup ya, menjadikan mereka wanita yang mulia dan bisa memberikan inspirasi kepada kita bersama. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di sesi berikutnya. Saya Happy Andi Bastoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.